쟤네들이 올려주세요. 외부로 새는 정보를 우리 식구들 멀리 피해라. Kembali lagi kami untuk menambah alur cerita film agar menambah wawasan teman-teman tentang film. Oke, gak usah tunggu lama-lama lagi, kita langsung aja ke TKP. Ini dia alur cerita film God of Gamblers 2, melawan Ksatria Judi Palsu. Setelah sang dewa judi memutuskan untuk beristirahat sejenak, kini giliran murid-muridnya yang unjuk gigi. Dikenal sebagai Ksatria Judi, Michael Chen awalnya hanya menganggap Sing sebagai seorang ahli hipnotis berkedok murid gurunya. Namun, setelah berbagai hal yang terjadi, keduanya akhirnya bekerja sama untuk melawan Hussein Si, Ksatria Judi, gadungan yang menipu banyak orang. Tidak lagi mengandalkan Chow Yun Fat, kini God of Gamblers 2 malah memiliki karakter baru yang diperankan oleh Stephen Chow. Meski sempat membuat penonton bingung, ternyata sequel film ini berhubungan erat dengan film All for the Winner, 1990. Selain itu, kehadiran Stephen Chow dan Mentat NG memberikan kesan fresh dan bikin sisi komedinya makin enjoyable. Menjadi murid langsung dari Dewa Judi, Ko Chun, Chow Yun Fat, Little Knife, atau Michael Chen, Andy Lau, kini dikenal sebagai penjudi papan atas di Amerika Serikat. Mendapatkan julukan Ksatria Judi, kehidupan Michael sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Sudah pindah dari rumah di pinggiran, pria ini kini tinggal di villa mewah bersama dengan Lung NG, Charles Heung, pengawal gurunya, menggantikan posisi gurunya. Michael Chen juga akrab dengan Tuan Yama, Luke Chuen. Mereka sedang merencanakan proyek kasino amal di Hong Kong. Ajang tersebut juga dijadikan sebagai momen untuk mengumumkan identitas Michael sebagai Ksatria Judi pada halayak. Di sisi lain, Chen Kamsing yang kini mendekam di penjara juga membangun usaha balas dendam. Menggunakan anak baptisnya yang bernama Hussein, Palsin, pria itu akan menyamar jadi Ksatria Judi dan mengeruk uang dari proyek kasino amal. Dengan begitu, mereka bisa merusak reputasi Dewa Judi dan Ksatria Judi hanya dengan satu skema yang mudah. Di tempat lain, ada Sing, Stephen Chow, yang dikenal sebagai malaikat judi, kelas dunia justru hidup miskin dan bernasib buruk. Bersama dengan pamannya, Sing berusaha untuk membujuk Michael agar bisa bertemu dengan Dewa Judi, namun hal ini ditolak mentah-mentah. Hingga di pagi hari, villa Michael diserang oleh sekelompok orang bersenjata yang ingin membunuh mereka. Berusaha melarikan diri, Michael kabur bersama Sing dan pamannya yang masih tinggal di luar villanya. Mereka kembali ke rumah lama Michael dan mulai mencari tahu dalang di balik penyerangan ini. Menggunakan kekuatan gaib Sing, Michael akhirnya mengetahui soal keberadaan Lung NG dan siapa yang berada di balik penyerangan ini. Singkat cerita, Sing dan Michael tidak berhasil untuk menyelamatkan Lung NG dan membuat paman Sing diculik. Lebih parahnya lagi, Sing kehilangan kekuatannya karena ulah sang paman yang masuk ke jebakan Hussein. Tapi mereka tidak bisa tinggal diam begitu saja setelah Hussein menyebarkan info pada pers soal kapal kasino penipuan dan identitasnya sebagai Ksatria Judi. Rencana mereka untuk membuktikan diri sebagai Ksatria dan malaikat judi gagal total. Mereka dicurangi saat bermain judi dan mengancam akan membunuh Lung NG dan paman Sing. Sing dan Michael merasa frustasi, namun keduanya tidak menyerah begitu saja. Berniat balas dendam, Michael memilih untuk pergi sendiri melawan Hussein dan meninggalkan Sing di rumahnya. Bisakah Michael mendapatkan lagi identitasnya sebagai Ksatria Judi yang sesungguhnya? Tidak lagi mengandalkan Chow Yun Fat. Sequel God of Gamblers 2, 1990, memang terasa lebih seru untuk ditonton. Alasannya adalah kehadiran beberapa karakter baru dalam film ini, salah satunya Stephen Chow dan NG Mentat. Kehadiran keduanya di film ini berhasil menambah sense humor dan komedinya makin menggila. Stephen Chow dan NG Mentat berhasil membuat para penonton tertawa dengan aktingnya yang sangat totalitas dan lucu banget. Contohnya ketika mereka sedang bermalam di rumah Michael, keduanya malah berpose seperti anjing penjaga rumah. Setiap perkataan Sing, Stephen Chow, mengenai pamannya akan langsung terjadi dan hal ini tidak pernah gagal bikin saya tertawa. Kalau dilihat-lihat, God of Gamblers 2, 1990, memiliki keseimbangan jalan cerita yang baik. Mulai dari komedi, aksi, drama hingga supernatural. Menjadi kombinasi yang terasa fresh dan menyenangkan.
Saya menyukai ketika Sing dan Taekwon, John Ching, saling menghipnotis satu sama lain di kapal kasino. Ketika Sing berpikir dirinya adalah seorang penyair di masa lalu, maka Taekwon bermimpi dirinya adalah seorang gadis yang sedang menari. Sisi supernatural dalam film ini berhasil membuat unsur komedinya naik tingkat, padahal plotnya sangat sederhana. Namun semuanya tetap memegang premis yang sama. Para jagoan judi yang low profile dan menggunakan uangnya untuk beramal. Untuk unsur sinematografi dan editing filmnya, saya pikir cukup mumpuni untuk film tahun 90-an. Namun untuk background musiknya, saya pikir terasa lebih jenaka dan cocok banget dengan filmnya. Kualitas akting dari seluruh pemainnya juga sangat baik, saya tidak menemukan karakter yang kurang maksimal atau lemah. Bagi penggemar God of Gambler 1989, mungkin banyak yang merasa bingung dengan kehadiran wajah-wajah baru di sequelnya. Kehadiran Stephen Chow, NG Mentat dan Charlotte Cheung memang terkesan tiba-tiba dan tidak ada penjelasan. Maka dari itu, kehadiran Sing dan pamannya menjadi plot hole yang membuat penonton merasa bingung. Ternyata kehadiran Sing, Paman Tat dan Madam Dream ternyata bukanlah karakter yang sembarangan dibuat oleh Wong Jin. Berkat keberhasilan film ini, maka sutradara Wong Jin sengaja memasukkan karakter dari film ini ke sequel God of Gamblers 2, 1990. Hasilnya memang tidak mengecewakan. Film ini terasa lebih fresh dengan tambahan unsur komedi dan supranatural. All for the Winner, 1990, ini mengisahkan Sing, Stephen Chow, si country boy yang datang ke Hong Kong mengunjungi pamannya Black Tat, NG Mentat. Sing memiliki kemampuan supernatural. Contohnya mengubah kartu remi hanya dengan menggosoknya. Di film inilah Sing mendapatkan julukan, Malaikat Judi, yang tergila-gila dengan seorang perempuan bernama Yimung, Charlotte Cheung. Meski ide memasukkan karakter dari film All for the Winner, 1990, ke God of Gamblers, 1989, jadi ide yang brilian, sayangnya Wong Jin yang juga jadi penulis ceritanya tidak memberikan entrance yang benar untuk Stephen Chow, NG Mentat dan Charlotte Cheung. Alhasil bagi para penonton baru, kehadiran ketiganya malah membuat bingung dan jadi plot hole paling buruk. Bromance Andy Lau dan Stephen Chow sangat kuat. Meski membuat penonton bingung dengan kehadirannya yang tiba-tiba di God of Gamblers, 1989. Tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran Stephen Chow malah membuat film ini makin seru untuk ditonton. Salah satunya adalah membahas soal kemistrinya dengan Andy Lau, keduanya berhasil menampilkan bromance yang kuat dari awal hingga akhir. Mengawali dengan hubungan musuh. Pada awalnya Andy Lau sebagai Michael menganggap karakter Sing sebagai penipu. Hal ini sangat wajar, karena Sing memang tidak memiliki bukti bahwa dirinya adalah murid, dewa judi, seperti dirinya. Namun perjuangan Sing untuk tetap berada di Villa Michael membuahkan hasil. Meski nyawanya hampir melayang. Hubungan Michael dengan Sing yang awalnya sebagai musuh, justru berubah jadi pertemanan yang solid. Keduanya bekerja sama dengan baik, mereka membangun rencana untuk mengalahkan satria judi palsu yang menipu banyak orang. Bahkan Sing tidak rela membiarkan Michael bertarung sendirian untuk mendapatkan kembali identitas dan harga dirinya. Dengan kekuatan spiritualnya, Sing menghancurkan kamera dan mesin judi milik Hussein. Keduanya juga berhasil menipu Taekwon, sehingga mereka bisa mengikuti judi kelas atas. Mereka menunjukkan sinergi hubungan bromance yang saling melengkapi dengan cara yang lucu dan unik. Bahkan setelah misi mereka selesai, hubungan keduanya malah berakhir seperti persaudaraan. God of Gamblers 2, 1990, memang terasa lebih fresh karena menambahkan karakter baru dan jalan ceritanya yang lebih menegangkan. Bagaimana teman, ada yang tertarik untuk menonton film ini, dan nantikan video kami selanjutnya, terima kasih. 외부로 새는 정보를 우리 식구들 들고 멀리 피해라. 너네 사람들 여기 내비를 돌리고 신라 대비를 올려주세요. 외부로 새는 정보를 우리 식구들 들고 멀리 피해라. 너네 사람들 여기 내비를 돌리고 신라 대비를 올려주세요. 외부로 새는 정보를 우리 식구
식구들 멀리 피해라. 너 안에 사람들 여기 내비를 돌리고. 신라 대비령을 내리세요. 외부로 새는 정보를 우리 식구들 멀리 피해라. 너 안에 사람들 여기 내비를 돌리고. 신라 대비령을 내리세요. 외부로 새는 정보를 우리 식구들 멀리 피해라. 너 안에 사람들 여기 내비를 돌리고. 신라 대비령을 내리세요. 외부로 새는 정보를 우리 식구들 멀리 피해라. 너 안에 사람들 여기 내비를 돌리고. 신라 대비령을 내리세요. 외부로 새는 정보를 우리 식구들 멀리 피해라.